tadi adalah hewan-hewan yang berkhasiat bagi tubuh kita, tapi perlu juga diingat bahwa ada beberapa hewan yang tidak boleh dimakan terlalu sering ya, karena dapat mengganggu ekosistem. Nah, dan juga tadi Boleh. makanya tadi sayang, kasihan sebenarnya saya juga yang lihatnya ya. Jadi Betul. termasuk juga tadi hiu, aduh tadi kasihan banget, jaga banget ya. Kalau gitu carilah coba deh makan yang lain aja deh gitu. Kan Ya. banyak tuh yang bisa bikin kita sehat kan, sayur juga, buah juga. Tapi satu lagi nih yang kita bahas nih, kambing. Gimana tuh kambing? Kambing. Masih ternyata ada manfaat dari kambing. Jadi jangan terus mengkambing hitamkan kambing, apalagi kambing yang tidak hitam ya. Nah, ini kita makan kambing nih sekarang lagi ya. Tadi pertanyaan yang belum dijawab itu tadi ya. Katanya kalau misalkan orang makan kambing nih, ini bisa membantu membakar lemak. Ini bagus banget untuk yang lagi diet. Ini fakta atau mitos? Ya, sebenarnya ini fakta. Fakta. Nah, kenapa fakta? Karena makan kambing ini kan biasanya efeknya setelahnya panas. Nah, itu sebenarnya metabolisme di dalam tubuh pun berjalan dengan sangat baik. Karena menghasilkan efek panas dan bisa membakar kalori dan juga lemak. Tapi sebaiknya makannya ini juga jangan habis makan, malam gitu ya langsung tidur. Jadi tetap waktu makannya diperhatikan ya. Maksimal banget 3 jam sebelum tidur itu adalah waktu makan terakhir. Oh, jadi ada aturannya juga ya, gitu. Nah dokter, nih fakta mitos selanjutnya. Katanya makan daging kambing dapat membantu meredakan anemia, terutama pada ibu hamil dan juga pada wanita saat menstruasi. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Jadi daging kambing ini dibandingkan dengan daging lainnya, ternyata yang merupakan daging paling kaya zat besinya. Jadi zat besi ini kita tahu ya bisa mencegah anemia, meningkatkan hemoglobin di dalam darah. Jadi sangat baik sekali untuk mencegah anemia. Ini kalau kurang darah, itu bukan darah rendah ya, kurang darah. Nah, tadi Iya, gitu iya. ya. Nah, kalau tadi kita makan daging kambing sekali lagi ya, kambing ini bisa meredakan stres dan depresi. Ini fakta atau mitos? Ini menarik nih. Iya, ini sebenarnya bisa dibilang fakta juga. Kenapa? Karena sebenarnya nggak langsung dari dagingnya sih, tapi dari komposisi yang kita lihat di dalamnya. Jadi daging kambing ini ternyata juga ada vitamin B12 dan asam folat. Yang kalau menurut penelitian B12 dan asam folat ini bisa membantu meredakan depresi dan meningkatkan hormon serotonin atau hormon perasaan senang di dalam tubuh. Nah, ini sekali lagi nih untuk juga meluruskan anggapan masyarakat ya. Berarti kalau habis makan daging kambing, lalu terasa pundaknya pegel, itu bukan karena kolesterolnya naik, saudara-saudara ya. Iya, tidak sesingkat itu ya. Iya. Udah sesingkat itu. Coba ya, nggak apa-apa dokter, mungkin kita jelaskan juga ke mahasiswa, kenapa kalau orang habis makan kambing rasanya kok punggungnya, lehernya tegang gitu. Ya, karena balik lagi tadi memang makan daging kambing ini pertama ada efek panas ya. Jadi pasti orang tuh merasakan kok ada sesuatu nih di badannya yang tidak biasa. Nah, jadi mulai merasakan yang aneh-aneh tuh seperti punggungnya, tengkuknya gitu ya, tidak enak. Tapi balik lagi sebenarnya belum tentu pasti kolesterol. Sebaiknya tetap dicek ke dokter pastinya kenapa dan tetap perhatikan kambing yang dimakan. Jadi bagiannya apa? Bagian daging atau lemak atau jeroan? Lalu cara masaknya tersebut seperti apa? Kalau memang makan daging kambing, dagingnya sendiri sehat, tapi cara masak yang tidak sehat, misalnya dengan santan yang terlalu banyak, mentega, minyak, garam. Nah, itu tentunya tetap bisa meningkatkan kolesterol. Jadi itu yang bikin kolesterol tinggi sebenarnya. Iya betul. Seperti yang di depan kita ini nih, ada gulai, ada tongseng juga, ini kan banyak berlemak ya. Iya. Diproses Ini juga. meningkatkan nafsu juga nggak sih kalau kambing itu? Nafsu makan maksud saya ya. Langsung makan. Nafsu makan ya. Ya sebenarnya balik lagi ya, tergantung ada orang yang suka gitu, ada yang enggak gitu. Kalau memang yang suka bisa jadi memang kambing ini meningkatkan nafsu makan ya. Iya. Ya, berikutnya tadi apa lagi nih? Fakta mitos ya yang berikutnya. Ya, fakta mitos berikutnya nih katanya berhubungan dengan ginjal kita nih dok. Katanya konsumsi daging kambing dapat membantu mencegah penyakit ginjal. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini sayangnya mitos. Mitos. Iya. Jadi tadi akhirnya juga mitos ya. Ya, ada Iya. mitos juga ya. Oke. Nah, Kenapa? Karena daging kambing ini proteinnya cukup tinggi ya, sama kaliumnya juga cukup tinggi. Nah, protein sama kalium ini kalau terlalu berlebihan bisa membahayakan ginjal kita juga. Apalagi untuk orang-orang yang memang sudah ada cenderung penyakit ginjalnya. Jadi sebaiknya tetap membatasi konsumsinya. Batasannya itu segimana sih dok yang dianjurkan? Ya, jadi batasannya kalau sudah ada resiko penyakit-penyakit tertentu ya, batasannya 200 gram per minggu. Kalau yang untuk orang normal masih sehat 300 gram per minggu. Gitu, dengan syarat jadi makannya itu paling hanya 2 sampai 3 kali per minggu. Per kali makannya sekitar 100 gram. Ya.
Gitu. Kalau 100 gram ya dari sate ini ya, kira-kira 100 gram itu paling sekitar 4 tusuk aja nih. 4 Gini tusuk tuh aja pemirsa, sehari. bukan 10, bukan 1 porsi ya. Iya, apalagi sekilo gitu. Jadi segini aja ya, makannya segini, satu Nah, porsi makan segini ya. segini sehari. Aduh, berat rasanya ya. Oke, baik kalau gitu bagi penggemar-penggemar kambing di rumah, daging kambing ini bagaimana cara memilih dan menyimpan, mengolahnya untuk konsumsi daging kambing supaya aman untuk kesehatan? Oke, jadi cara milihnya ya, yang pertama kita pilih sebaiknya daging yang warnanya masih merah, masih segar, masih agak-agak merah muda ya, jangan pilih yang terlalu tua. Dan juga kita cek kekenyalannya. Jadi masih kenyal atau enggak nih dagingnya gitu, jangan pilih yang ada bercak-bercaknya. Lalu sebaiknya dagingnya tersebut kita bisa simpan ya, kita bisa simpan di freezer itu sekitar 6 bulan bisa. Kalau sudah dimasak itu sebaiknya sih dimakan, kalau misalnya masih ada sisanya masih boleh disimpan dalam kulkas, itu paling 24 jam aja. Jadi besoknya dikeluarkan lagi, dipanaskan masih boleh, tapi sebaiknya yang dipanaskan itu langsung dihabiskan. Ya, jadi jangan ditunggu dulu lama ya dokter ya. Iya. Kalau dipanasin ulang-ulang? Dipanasin ulang-ulang sebaiknya jangan juga. Ya. Jadi dipanaskan masih boleh, tapi paling hanya 1 kali aja. Jadi itu dia masaknya jangan langsung sekaligus banyak. Sebaiknya masak sedikit-sedikit secukupnya, yang mau aja. dimakan seberapa, sisanya disimpan dalam bentuk ya daging masih mentah dalam freezer biar bisa tahan lebih lama. Iya. Oke, nah dokter kalau misalkan orang yang udah mempunyai riwayat darah tinggi ini, punya penyakit darah tinggi itu boleh nggak sih makan kambing? Ya sebenarnya masih diperbolehkan ya, tapi tadi jumlahnya. Kalau udah ada darah tinggi, jumlahnya jangan lebih dari 200 sampai 300 gram per minggu. Dan perhatikan juga cara masaknya ya, jangan ya dengan penambahan garam terlalu banyak, minyak, santan ataupun gula. Iya, tadi yang 200 itu per minggu ya, bukan per hari loh ya. Iya. Hati-hati ya. Iya, kalau misalkan makan, kadang-kadang gini, karena untuk menghilangkan rasa bersalahnya ya makan acarnya, makan timunnya, makan wortelnya itu bisa mengurangi katanya kadar kolesterol. Itu fakta atau mitos itu? Ya, itu sebenarnya fakta. Jadi memang harus dibarengi dengan buah-buahan atau sayuran yang tinggi serat untuk menurunkan kadar kolesterol dan lemak jahat yang dalam bumbu-bumbunya tadi itu. Jadi berarti acar itu bukan hiasan saudara-saudara Iya, ya. betul. Anda harus makan juga itu ya, bukan cuma hiasan. Kadang-kadang nih orang makan dagingnya ya, itu acarnya disisain soalnya, sama sayur-sayurnya. Ya, atau enggak dimakan tapi cuma sedikit kan. Iya, Padahal gitu. harus lumayan agak banyak juga ya dokter ya. Iya. Oke. Nah dokter ini juga biasanya kan juga kita di rumah tuh punya stok daging kambing yang agak yang banyak gitu ya, yang disimpan di kulkas. Nah itu berapa lama maksimal boleh disimpan? Ya, jadi kalau dalam kondisi mentah dan di freezer ya itu bisa bertahan sampai 6 bulan 6 bulan tadi sebenarnya. ya. Gitu. Kalau misalnya sudah dimasak sebaiknya sih 1 sampai maksimal 3 hari di dalam Maksimal 3 kulkas. hari, ya. Iya, sudah habis ya Tapi dikonsumsi. kalau kayak yang suka daging kambing sih nggak nyampe 6 bulan udah habis deh itu biasanya. Habis, Orang benar. begini aja kadang-kadang ditinggal, abis ini sejam pasti udah nggak ada nih. Iya. Coba aja lihat ntar ya abis ini ya. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter kasih, Raisa. Mudah-mudahan kita Terima semua kasih. bisa memakan daging kambing bagi yang suka dan bagi yang makan dengan bijak ya kalau gitu ya. Ya, nah selanjutnya dokter kita akan bahas sesuatu yang herbal yang sudah banyak Oh. digunakan dari dulu, yaitu adalah kunyit asam ya, sampai sekarang juga masih banyak yang konsumsi Iya, ya. wow. Nah bagaimana cara produksinya, cara bikinnya, lalu manfaatnya bagaimana, saat lagi pemirsa tetap di Hidup sehat.